Bu Titis di situ kemudian kerja sampai berapa lama bertahan? Sampai alhamdulillah ketemu ada cowok Mas yang mau nikahin saya. Yang ngakunya sih dia duda, makanya saya berhenti semuanya. Berhenti. Terus kemudian akhirnya menikah setelah itu dengan cowok ini? Iya Mas, nikah saya. Terus kehidupan rumah tangganya seperti apa? Ya alhamdulillah Mas, suami saya baik banget Mas. Iya. Apalagi memang sih kan awalnya kan ngakunya kan duda ya Mas. Pas saya udah nikah saya tahu dia ada istrinya 3 lagi. Istrinya 3? Iya. Berarti Ibu Titis istri yang keempat? Iya. Begitu ya? Kemudian setelah mengetahui dia sudah punya istri 3, Mbak Titis gimana nih? Kan dia kan nggak punya anak ya Mas. Dia duda tanpa anak. Terus Dari ketiga istrinya tanpa iya, anak? ada sih anak bawaan dari istri yang lain. Pas nikah sama saya alhamdulillah Mas, saya hamil punya anak sekarang. Ya udah, pas dia tahu saya hamil dia nyerain istri-istrinya semua Mas, milih saya jadi nikah benar. Nikah benar, tadinya Iya, nikah di bawah tangan iya, gitu. Mas. Pak Ustadz nih bagaimana nih Pak Ustadz? Luar biasa panjang kehidupan. Iya. Tapi jangan dikira ada yang bila sudah gampang, ada yang lebih sulit saya kira di masyarakat sana. Tapi yang perlu dicatat, tadi yang saya bilang, ketika kita ini masih mempertahankan keimanan, Allah akan memberikan secercah cahaya. Ada di sebuah kemaksiatan itu jangan semuanya hitam, tidak. Pasti ada titik putih. Nah, bisa jadi apa yang dialami oleh Bu Titis itu ini. Yang kayak di logo apa itu Mas Farid, yang kita kayak orang Korea itu. Oh, yin and yang. Iya, yin and yang. Ya, kalau ada putih, ada titik hitam. Ada hitam, ada titik putih. Ini yang sedang dialamin oleh Ibu Titis. Di sebuah kegelapan, Allah mengirimkan orang baik walaupun diawali dengan kebohongan. Dia bohong, duda, kan begitu. Tapi sebetulnya mungkin benar juga kan duda, walaupun tidak cerita tidak punya istri. Tapi sudahlah, itu tidak perlu kita bahas. Yang penting ternyata Allah memberikan pertolongan, menikah lagi dengan cara yang resmi, punya buku Bu, daftar lagi, subhanallah. Ini adalah sekali lagi, saya yakin karena apa? Beliau mempertahankan keimanan tadi. Oleh Allah ditolong. Pemirsa, kalau kita menganggap kita ini kotor, pertahankan iman yang ada di dalam ini, niscaya nanti akan ditolong oleh Allah. Begini dah kondisinya. Kita tidak perlu lagi Ibu Titis, sudahlah kalau misalnya tadi menceraikan istrinya, sudah itu urusannya suami. Toh sekarang sudah dipilihkan yang terbaik. Saya kira itu Bu Titis. Baik, lalu kemudian apa yang masih mengganjal dari Ibu Titis nih sekarang? Saya pengen Mas, suami saya sadar Mas, tobat gitu. Sadar tobat dari apa maksudnya? Ya sekarang kan masih suka ikut-ikut teman-temannya keluar malam gitu Mas. Jadi saya kan pengennya tuh dia sholat gitu Mas. Jadi bukan saya aja gitu kan, karena kan saya pengen sama-sama Mas masuk surga sama suami. Karena suami saya. Intinya gini, Ibu Titis bertemu sama suami di klub malam, tapi kebiasaan suami datang ke klub malam masih terus gitu ya. Sementara Ibu Titis sudah berhenti dari situ dan Ibu Titis pengen dia berubah. Ibu Titis kesini sama suami kan? Iya Mas, saya bawa suami. Bawa suami? Iya. Kalau Ibu Titis diizinkan, Pak Ustadz kalau boleh izinkan kita panggil suaminya boleh? Jika berkenan kan? Mudah-mudahan kita mencari. Ya sepertinya emang tadi tim juga ngobrol sama saya sebelumnya, suaminya ada di sini dan dengan mengantarkan kayak begini sih mungkin suaminya tergugah juga. Kita mudah-mudahan ya. Kita kasih tahu. Kita sekedar mengingatkan lah. Baik. Tawasobil haq. Baik ya, kalau gitu Ibu Titis saya panggil langsung suaminya ya. Boleh ke Rudi Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Sehat-sehat. Ya, silakan. Mas. Dengan Pak. Nama saya Arman. Arman. Oke. Saya sih mengucapkan terima kasih buat Pak Arman sudah bersedia hadir di sini. Artinya Pak Arman juga mau mendengarkan nih apa yang diinginkan dari Ibu Titis nih. Untuk lebih lanjutnya mungkin Pak Ustadz bisa disampaikan dulu baik buruknya dari pergaulan malam dan juga apalagi meninggalkan sholat nih Pak Ustadz. Ya, Pak Arman ya sama Ibu Titis.
Titis, pertama saya ucapkan selamat dulu. Selamat apa? Diselamatkan oleh Allah. Kalau kita dari melihat cerita yang panjang dari Ibu Titis, Pak Arman, saya kira ada sebuah titik kebaikan. Di dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan gini, Pak Arman. Ada loh orang itu dari kecil beramal seperti amalan orang-orang ahli surga. Ibadahnya rajin, sedekahnya apapun rajin. Dari kecil sampai tua. Tetapi ternyata di ujung hayatnya ini beramal amalan ahli neraka. Sehingga dia dilemparkan oleh Allah ke neraka. Tapi ada juga orang dari kecil dia itu maksiat, nggak pernah sholat, bermaksiat terus, mabuk-mabukan terus. Tapi di ujungnya dia beramal amalan ahli surga. Sehingga Allah angkat dia, selamatkan dari neraka, dia dimasukkan ke surganya Allah. Nah sekarang Pak Arman, ini ada istri yang solehah menurut saya. Dengan cerita ini, kita pilih saja wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu harus lebih diutamakan daripada dunia. Sudahlah, umur paling maksimal berapa sih Pak Arman ya? Iya, Sudahlah, nggak akan lama. Sudah, ini mumpung ada baik. Mudah-mudahan gitu ya. Nah, Gitu ya. kalau Pak gini, Pak Arman kan tadi juga udah setuju kita ngobrol. Iya. Ya, Enggak, kita nggak setuju. menceritakan Ah, bentuknya kok Pak. Iya. Enggak. Jadi sebenarnya saya cuma mau tanya sih, apa sih yang bikin Pak Arman nggak mau sholat gitu? Apa? Nggak mau beribadah gitu? Apa yang bikin Pak Arman seperti itu? Ya, mungkin gini ya Pak Ustadz, karena kebiasaan dulu dari mulai kerja gitu, dari mulai saya berdinas itu, karena kan sering keluar kota, waktu untuk ini selalu kelewat terus ibadahnya. Jadi bagi saya sudah, jadi saya merasa lupa gitu, karena terlalu seringnya dengan terlewat seperti itu. Dan juga kebiasaan yang itu memang belum bisa saya ubah. Ya, termasuk ketemu dengan istri saya. Itu saya berkenalannya pun di tempat di sekolah. Tapi kalau boleh tahu nih Mas Arman, apa sih pendapatnya Mas Arman tentang istri? Apa penilaiannya istrinya Mas Arman? Luar biasa sekarang. Saya sangat menyayangi istri saya. Alhamdulillah. Nah ini udah modal. Mungkin itu sebagian dari petunjuk Allah pelan-pelan nih. Tadi saya tersentuh, istrinya bilang pengen masuk surga bareng. Luar biasa itu. Berarti seorang istri yang luar biasa. Karena apa? Tadi saya ceritakan, ada loh Fir'aun tuh jahat luar biasa loh. Siapa yang nggak pernah dimaksiat, semua maksiatan dilakukan. Tetapi tapi istrinya soleha banget. Masih walaupun dia nggak dapat petunjuk ya, dia tetap dinas, tapi istrinya soleha, salah satu istrinya. Nah ini mungkin lah, mudah-mudahan Mas Arman, kita tidak boleh menceritakan apa yang detailnya tuh enggak. Cuma kita itu ada dalam syariat itu, kita tuh nggak boleh menceritakan aib kita tuh nggak boleh. Dosa kita tuh nggak perlu diceritakan. Karena apa? Kalau bercerita sama dengan kita bangga. Kalau bangga dengan kemaksiatan itu namanya kita nggak tobat, kan begitu. Ini bercerita untuk mencari solusi, mencari kebaikan. Mudah-mudahan Allah tolong dengan pertemuan kita. Nah, gitu Pak Arman ya. Ya Bu Lilis ya. Nah, dari dalam hati sendiri Pak Arman sendiri, ada nggak sih keinginan untuk berhenti ke dunia malam, dan juga ada nggak sih rasa bersalah gitu, nggak beribadah gitu? Ya ada sih, seperti terpikir, sempat terlintas seperti itu. Setidaknya itu poin yang saya butuhkan Pak Ustadz, masih ada rasa itu gitu Pak Ustadz. Ya. Namanya manusia itu kan ingin berubah itu dari hal yang tidak baik menjadi lebih baik, itu kan pasti. Ya, saya juga berpikir seperti itu. Istri saya sering mengingatkan saya. Masya Allah. Ya, cuman mungkin ya saya masih terpengaruh dengan teman, dengan lingkungan, dengan pekerjaan. Bu Titis, apa sih komentarnya tentang suaminya apa sih? Pak Ustadz, kalau suami saya ini baiknya luar biasa. Cuma ya itu, saya pengennya
suami saya berubah gitu. Ya, coba. Sekarang ada 2 poin baik. Ya. Suami sudah bilang istrinya baik, istrinya sudah bilang suaminya baik. Berarti kan tinggal meneruskan. Itu masalah. Poinnya di situ. Ini sudah positif. Tinggal kalau orang belum mampu, ya nggak bisa langsung berhenti, stop, nggak bisa, pelan-pelan lah, sedikit-sedikit. Namanya juga beliau sudah manusia, ya, Mas Arman ya, namanya manusia, pelan-pelan lah. Sumiyal insanu, insan, manusia itu bahasa Arabnya insan. Sumiyal insanu linisyanihi, dikatakan manusia, karena apa? Sering lupa, gitu. Mudah-mudahan kita nanti lancar semuanya, diberi hidayah oleh Allah. Ya, baik, untuk yang terakhir, Ibu Titis ada yang mau disampaikan ke suaminya? Saya cuma pengen bilang sama suami, sama Mas ya, biar sholatnya nggak ditinggalin, Pak Ustadz ya. Ya. Biar jadi suami pemimpin yang benar-benar deh, sholatnya aja. Amin. Mudah-mudahan lah, kita doakan yuk. Biar dunia Kita akhirat, baca Pak Fatihah, Ustadz. kita baca Fatihah. Karena Fatihah itu 5 quri'alahu, untuk apa yang diniatkan. Hari ini kita baca Fatihah diniatkan untuk Pak Arman, yang beserta keluarganya. Dan senantiasa dilindungi oleh Allah, tambah imannya. Nanti apa yang diinginkan masuk surga bareng tercapai. Amin. Al-Fatihah. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas semua tausiahnya, atas semua nasihatnya kepada Ibu Titis dan juga suaminya. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan Ibu Titis bisa berjalan dengan baik dan Pak Arman cepat mulai kembali, ibadahnya ditingkatkan kembali. Dan juga terima kasih sudah hadir bersama kami di Tawakal. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi pemirsa di